Jumpa lagi bersama saya Moritz di acara Analisa Trading Harian pada hari ini tanggal 14 Maret tahun 2021 bersama Markets. Trader Indonesia semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya hadir ke hadapan para trader semuanya untuk membawakan sedikit analisa harian kita pada hari ini. Ada beberapa pair yang akan kita berbicarakan. Bagaimanakah pergerakannya hari ini, kita akan bahas dengan seksama, bersama-sama, dan kita akan mengetahui arah pergerakannya selama satu hari ini seperti kayak gimana. Seperti biasa, dalam setiap acara saya ini, saya selalu mengedepankan fundamental dan saya modifikasikan dengan teknikal. Biasanya para analis-analis trader di Indonesia, mereka lebih banyak ke teknikal ya. Tapi kalau saya agak sedikit lain. Saya lebih mengedepankan fundamental yang menjadi landasan dalam trading kita selama satu hari ini. Dan kita akan masuk untuk mengambil keputusan, mengopen posisi dan lain-lain menggunakan analisa teknikal. Oke trader, tanpa membuang waktu lama lagi, kita akan coba masuk langsung ke prediksi harian kita pada hari ini. Oke, kita mulai dulu. Kita masuk pertama dengan prediksi harian kita. Hari ini kita seperti biasa trader semuanya, kita akan membahas tentang Euro USD. Oke, trader semuanya, seperti yang telah kita bicarakan bahwa Euro USD membalikan kenaikan awal sesi Asia pada hari ini saat menerima penawaran jual di sekitaran poin level 1.0915. Pada saat berita ini dimuat pada hari Senin pada hari ini ya. Oke, selanjutnya trader kita bisa lihat juga bahwa Gubernur Central Bank Amerika Jerome Powell memberikan pertanda akan menaikkan tingkat bunga The Fed pada bulan Maret sebesar 25 basic point, sehingga menurunkan perkiraan akan kenaikan tingkat bunga pada hari Rabu minggu ini sebesar 50 basic point. Ya, jadi intinya dia akan menaikkan bunga ya. Nah, ini sangat berpengaruh trader semuanya terhadap pergerakan dari dolar, Uncle Sam dolar ya, dan sangat berpengaruh terhadap mata uang lainnya. Korelasinya akan selalu ada. Selanjutnya trader semuanya, kekacauan geopolitik, meroketnya harga-harga komoditas, dan kebijakan moneter yang lebih dekat sangat menguntungkan dolar Amerika. Dari awal saya udah bilang bahwa perang ini yang paling untung itu Amerika. Amerika tidak usah perang, Amerika cuman memasok persenjataan dan lain-lain supaya perang ini semakin lama. Karena dengan semakin lamanya peperangan, semakin meningkatnya sangat memberikan keuntungan terhadap dolar Amerika. Jadi Amerika dia arah pergerakannya udah lain. Tidak usah dia masuk dalam peperangan, karena kalau dia masuk dalam peperangan, gini, dia boleh masuk daerah peperangan seperti di negara-negara misalnya Arab dan lain-lain ya, Afghanistan, Iran dan lain-lain. Tapi ini negara Euro trader, negara Eropa trader. Dia sangat berkepentingan di situ di saat dia masuk. Dia nggak mau masuk karena kalau dia mau masuk bahaya nanti kan. Dia mendingan dia memelihara supaya pergerakan ini semakin lama. Semakin lama pergerakan yang terjadi, konflik yang terjadi di Eropa semakin turun. Yang paling menguat adalah dolar Amerika. Oleh karena itu sangat hebat si Uncle Sam ini. Oke trader, kita udah lihat tadi. Sekarang coba kita langsung masuk aja ke platform kita ya. Kita masuk ke platform ya. Oke, sekarang kita udah masuk ke platform. Kita coba lihat sekarang bagaimanakah platform dari Euro Uncle Sam dolar. Nah ini dia. Trader, secara garis besar trader, ini saya lihat dulu ke time frame satu hari ya. Secara garis besar ini terjadi pergerakannya itu dari ini ya. Seperti biasa gaya trading saya gini. Ini saya coba memberikan sedikit masukan buat trader semuanya dan nanti coba trader melihatnya ya. Sisanya trader menganalisa. Saya selalu masuk, saya memberikan dulu rentang harian selama satu hari itu kayak gimana. Karena dari rentang harian itu kita tahu arah pergerakan ke depan seperti kayak gimana. Oke. Rentang harian kita pada hari ini saya coba memberikannya ini. Wah, ini nggak kelihatan. Oke, di sini ya. Nah, ini dia nih.
Rentang harian saya itu dari 1.08979 ini ya sampai 1.09419. Nah, dari rentang harian itu dari sini kita udah bisa lihat bahwa kemungkinan besar mata uang ini per Uncle Sam dolar ini, euro Uncle Sam dolar ini hari ini dia kemungkinan besar dia akan bullish. Udah ketahuan dia akan bullish ini. Nah, karena kita udah tahu dia akan bullish ya, seperti biasa kita akan lihat. Nah, gini. Di saat dia akan bullish, kita akan lihat bahwa dia akan masuk di pasar Eropa. Di saat masuk di pasar Eropa, trader, itu orang Eropanya udah kerja, orang Amerika itu masih tidur. Artinya, pergerakan euro akan semakin kuat di sana, menambah kekuatan terjadinya mata uang ini. Artinya kemungkinan besar setelah ini dia akan naik terus ini. Nah, oke. Walaupun secara garis besar, kalau kita lihat dari stohastik, persilangan seperti gini menandakan dia akan turun ya. Tapi gini, biasanya kalau hari Senin itu sangat sulit untuk bisa memprediksikan karena hari Senin itu gini, tidak ada news yang paling bisa mempengaruhi. Ya news banteng-banteng dua lah, ya tapi banteng dua enggak. Yang kita cari adalah news dengan banteng tiga ya, bintang tiga. Kalau dulu di investing banteng ya, sekarang diganti jadi bintang. Bintang. Oke, kita sekarang lihat ke time frame satu hari ya. Bukan time frame satu hari. Kita lihat ke time frame 1 jam. Trader bisa lihat di sini. Dari sini udah ketahuan jelas trader nih ya. Saya cuma memasangkan support 1, resisten 1 dan lain-lain di 1.08865 dan di 1.08767 itu untuk support, sedangkan resisten saya mengestimasikan ya bahwa dia akan bergerak sampai yang paling tertinggi itu di 1.09648. Itu resisten kedua. Nah, dari sini trader sebenarnya trader udah lihat nih. Ini. Dari sini aja oke. Kemungkinan besar dia akan naik ya. Oke, dia akan turun. Oke, setelah tadi dia ada naik di sini, dia turun ya. Nih, trader bisa lihat. Dari sini trader udah bisa lihat bahwa sudah terjadi titik perselingkuhan di stochastic. Ya, secara teknikal aja udah sampai di sini perselingkuhan stochastic di sini ya. Itu artinya gimana? Kemungkinan dia tuh akan naik ke atas, trader. Kemungkinan besar dia akan naik ke atas. Dan kalau seumpamanya dia akan naik ke atas, akan terjadi bullish ya. Saya tuh memperkirakan itu dia tuh sampai di titik ini nih. 1.09353 ya. Tapi secara garis besar tuh dia akan naik ini ya. Untuk 1 jam ke depan ya. Nah, kalau dia sudah bisa ya melewati titik ini, menembus titik rentang harian, ada kemungkinan besar dia akan sampai ke titik resisten pertama di 1.0950 ya. Nah, dari sini aja sebenarnya trader udah bisa lihat. Kalau mau secara teknikal, indikator udah menunjukkan dia akan larinya kemana ya. Sudah akan titik persilangan kayak gini kan ya, kalau kita belajar stochastik udah titik persilangan merupakan salah satu bagian untuk dia menandakan bahwa dia akan naik. Kita padukan dengan tren 1 hari. Tren 1 hari seperti kayak gini ya. Nah, tren 1 hari dia akan seperti kayak gini ya. Nah, dari sini bisa ada tanda-tanda buat para trader semuanya untuk secara hari ini kemungkinan besar dia bisa sedikit ada kecenderungan untuk buy ya. Tapi trader, saya kembali lagi bilang buat trader bahwa gini trader, ini kalaupun dia turun ya, nanti kalaupun dia turun ya saya mengestimasikan oke nih ya, dia bermain di sekitar ini aja. Jadi kalau ini kan garis horizontal saya ini kan bukan garis horizontal, ini kan trend line ya. Nah, dia akan berusaha melewati ini. Kalau dia udah sampai berusaha melewati ini artinya dia akan naik, tapi kalau tidak dia akan main di sekitar sini aja nih. Dan ada kemungkinan juga misalnya dia akan turun. Tapi kita akan lihat terhadap kejadian geopolitik yang terjadi di Ukraina. Apabila hari ini terjadi penyerangan lagi yang luar biasa, dia akan turun. Ya. Nah, ini dia ya. Karena hari ini sebenarnya tidak ada berita-berita yang membuat mata uang ini dia akan naik atau dia akan turun ya. Nanti mulai hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis sampai hari Jumat. Tapi hari ini tidak ada. Oleh karena itu dengan garis trend line yang saya gariskan ini, kita akan lihat dia akan bergerak, untuk sementara dia akan bergerak di sekitar sini aja ya. Nah, kalaupun memang dia akan naik, dia tadi saya udah bilang kalaupun dia naik, dia mungkin sampai di sinilah ya. Oke, tapi kalau dia turun, dia akan menuju ke titik rentang harian yang telah saya berikan, yaitu di posisi 1.08979. Nah, itu dia ya trader ya. Kalaupun dia seturun-turunnya ya dia mungkin turun segini.
10891 lah atau 108.900 di harga psikologinya ya. Oke, dari sini sebenarnya udah jelas ya. Nanti trader bisa menganalisa dengan gaya trading masing-masing ya. Selama satu hari arahnya sampai di mana? Oh, misalnya kalau trader hari buy contohnya ya, trader bisa taruh lah misalnya take profitnya misalnya sebelum menuju ke rentang harian di sini ya, bisa ambil sebagai take profit buat trader ya. Sedangkan nanti sebagai stop lossnya ya mungkin di rentang harian yang terbawah sini ya. Itu trader nanti menurut style dan gaya trading masing-masing oleh para trader semuanya. Tapi secara garis besar kita bisa lihat sini, dia masih bertempur di sekitar ini nih ya. Nah, oke, dia masih bertempur di sekitar arah garis trend line ini ya. Oke, sekarang kita sudah membahas tentang Euro USD. Bagaimana sekarang kita coba membahas tentang mata uang lainnya ya. Kita akan membahas tentang mata uang lainnya. Oke, trader semuanya, kita balik dulu ke Euro USD ya. Oke, untuk Euro USD, Pound Sterling Uncle Sam Dollar. Nah, kita masuk ke Pound Sterling Uncle Sam Dollar. Kita tinggalkan Euro USD, Euro Uncle Sam Dollar, kita masuk ke Pound Sterling Uncle Sam Dollar. Untuk Pound Sterling Uncle Sam Dollar, trader bisa lihat dengan jelas di sini bahwa Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengumumkan pada hari Senin bahwa mereka telah mengeluarkan undang-undang kejahatan ekonomi dalam hal sanksi terhadap Rusia. Ini sebenarnya perangnya siapa, tapi yang paling panas banget, kepanasan banget itu Inggris sebenarnya. Padahal Inggris itu negara kecil banget tuh Bapak Ibu semuanya. Jujur, tapi kepanasan banget ya karena ya kita tahu lah tuannya kan Amerika ya. Jadi tuannya support dari belakang ya. Itu ibaratnya itu kartu trufnya itu Amerika, sedangkan pionnya itu Inggris, sedangkan anak buah pionnya itu ya Bapak Ibu tahu lah siapa ya. Nah, Inggris ini paling panas, saya juga bingung. Sangat panas banget ya. Sorry Bapak Ibu semuanya, sabar, saya coba taruh ini dulu. Sorry Bapak Ibu. Wah, sorry. Oke. Udah, masuk lagi. Selanjutnya trader kita bisa lihat data ekonomi yang dirilis dari Inggris sangat bagus. Pound sterling Uncle Sam Dollar mengalami kesulitan untuk keluar dari tekanan bearish ya. Keluar dari tekanan bearish di tengah terus menguatnya dolar Amerika ya. Itu kan saya bilang kan dari awal lagi kan, walaupun sebenarnya kalau untuk masalah gas dan lain-lain, trader harus tahu bahwa untuk masalah gas dan lain-lain sebenarnya Inggris itu tidak terlalu terpengaruh oleh gasnya dari Eropa, dari Rusia ya. Cadangan gas, minyak dan lain-lain. Inggris itu tidak terlalu ya. Yang paling tergantung itu negara Eropa yang lain. Makanya Inggris sedikit agak berani di sini ya. Nah, tapi harus tahu juga bahwa semua ini tetap di bawah kendali Uncle Sam ya. Semua di bawah kendali Uncle Sam. Uncle Sam yang mengendalikan semuanya. Oleh karena itu trader harus bisa lihat bahwa pergerakan kedepannya seperti kayak gimana. Data ekonomi Inggris masih sulit keluar dari tekanan bearish di tengah menguatnya dolar Uncle Sam, dolar Amerika. Oke, selanjutnya kita bisa lihat Bank of England menurunkan tingkat bunganya menjadi 0,5. Paling tidak Bank of England mempertahankan tingkat bunga yang ada sekarang. Hal ini sangat mempengaruhi pound sterling sehingga menambah tekanan. Makin tertekan lah itu pound sterling Uncle Sam Dollar. Udah kita tinggalkan aja lah. Uncle Sam Dollar. Sekarang kita coba masuk ke platform kita. Oke, sekarang kita masuk ke platform. Kita lihat di pound sterling Uncle Sam Dollar. Kita coba lihat di rentang harian kita pada hari ini. Kita masuk di time frame 1 hari. Trader bisa lihat sudah sangat jelas time frame 1 hari di sini bahwa dia padat merayap turun ke bawah, bearish ya. Sangat jelas kalau trader bisa lihat di sini ya. Saya coba memberi Nah, ini garis trend lainnya sangat padat merayap turun ke bawah ya. Ada trader bisa lihat juga sebenarnya dari MACD ini kalau menurut saya ya dia udah sampai di titik yang paling terendah di sini nih ya. Nah, dia udah sampai di titik yang paling terendah ya. Tekanannya udah terendah banget, sedangkan RSI-nya juga nih ya. RSI-nya udah dia main-main di seputar oversold di sini. Jadi, tidak tertutup kemungkinan beberapa hari ke depan dia akan pang naik ke atas. Ya.
Nah, oleh karena itu kalau kita lihat pergerakan hari ini secara garis besar, memang dia akan bearish ya. Tapi kita tidak tertutup kemungkinan untuk dia akan naik lagi ke atas ya. Dari sini udah ketahuan jelas bahwa hari ini full 100% dia akan bearish. Dari moving average sudah ketahuan dia akan turun nih, udah akan turun, udah sangat ketahuan dari teknikal. Bapak Ibu semuanya, ini kan matematika. Moving average, RSI, MACD itu kan didapat dari pergerakan nilai dari mata uang ini ya, nilai kuatnya. Dirumuskanlah menjadi sebuah grafik, membantu kita untuk menganalisa. Dari sini kita udah bisa lihat analisa bahwa dia udah sampai di titik paling terendah di sini ya. Setelah ini dia akan balik arah dia. Tapi tetap teknikal itu kan terpengaruh oleh rumus matematika, tapi fundamental terpengaruh oleh keadaan geopolitik, geoekonomi dan lain-lain. Ya. Misalnya kalau Bank of England, dia sakit gigi, Gubernur Central Bank of England sakit gigi, dia bilang yang lain yang tadinya buy, dia bikin yang sell, jadinya sell semua Bapak Ibu. Nah itu dia kan. Oleh karena itu tetap menganalisa, gabungkanlah fundamental dengan teknikal, baru kita analisa. Oke, kita lanjut sekarang di time frame 1 hari. 1 jam, sorry. Nah, ini dia. Nah, trader bisa lihat, ini kan garis trend line yang telah saya berikan ya. Di situ sebenarnya udah jelas banget nih, ya. Kemungkinan besar kalaupun dia turun, dia tidak terlalu turun sangat jauh banget ya. Dia turun cuma di sekitar sini aja ya. Untuk bisa sampai ke rentang harian balik lagi ke bawah, menurut saya masih dalam tanda tanya besar ya. Oleh karena itu ya, dia akan coba berusaha untuk coba naik sampai level sini. Ya. Nah, 1.302 bla bla bla. Ya. Dia akan coba berusaha untuk naik sampai ke level sini. 1,0302 ya, 302 lah ya. Dia akan mengadakan pergerakan untuk naik. Kalau saya lihat di time frame 1 hari ini ya, kalau menurut prediksi saya, dia akan mencoba, walaupun memang secara garis besar dia ini secara garis besar kan dia akan sell ya. Kalaupun secara garis besar dia akan sell, dia akan berusaha sampai ke level sini nih yang paling tertinggi nih. Menembus di sini ya, menembus ini dulu nih. Ya, 302. Nah, nanti setelah itu dia akan coba sampai ke titik, kalau sampai di titik yang paling 304, nah itu udah lain lagi ya. Tapi menurut saya 304 untuk hari ini masih tidak terlalu kuat deh. Dia masih berusaha di seputaran antara 302 sampai malahan dia bisa turun terus. Bisa sampai menembus ke 300. Tergantung dari kekuatan dari dolar Amerika seperti kayak gimana. Ya, tadi kalau ada satu bom atau siapapun juga meledak di Ukraina, udah makin turun dia. Kan kemarin pangkalan militer dibom, ya. Setelah itu turun lagi. Nanti kita lihat aja kalau hari ini ada terjadi peperangan yang lebih dahsyat lagi ya, akan jadi, kecuali kalau hari ini perjanjian damai sudah bisa dilakukan, nah dia perlahan-lahan naik. Tapi selama perjanjian damai belum dilakukan ya masih ada peluang untuk dia sell terus ke bawah. Oke, trader, sekarang kita lanjut terus ya. Tadi udah selesai, sekarang kita coba masuk ke gold. Nah, ini dia. Untuk gold, keputusan bunga dari The Fed dan perkembangan peperangan di Ukraina akan mendominasi pergerakan harga emas pada minggu ini. Ya, setelah emas mengalami rally kenaikan harga yang mencetak rekor ketinggiannya. Jadi ini rally Paris Dakar emas sampai ke titik ketinggian 2000 ke atas ya. Nah, ini dia trader. Ya. Namun, ya ini namun ya, rekor harga emas tertinggi tersebut tidak bertahan lama ya. Dia turun lagi ya. Harga emas sempat kembali turun ke 1960 sebelum akhirnya dia terkoreksi normal naik lagi ke 1985 ya. 2000 lebih dia turun, 60 dia naik lagi ke 85. Tapi ada kemungkinan dia akan naik lagi. Nah, semua mata akan memandang kepada proyeksi ekonomi yang baru, rencana kenaikan tingkat bunga sepanjang tahun 2002 dan bagaimana pandangan dari Om Powell ya, Gubernur Sentral Bank Amerika, mengenai konsekuensi dari konflik di Amerika. Dia akan mempengaruhi semuanya. Itulah kekuatan dari Uncle Sam ya. Oke, kita sekarang coba masuk ke gold. Trader semuanya, kita masuk ke gold. Sekarang untuk gold trader kita lihat di sini. Nah, untuk rentang harian gold hari ini kita coba lihat ya. Secara garis besar rentang harian gold hari ini dia masih menandakan akan terjadi penurunan dahsyat ya. Dia akan mengalami penurunan ya. Kita bisa lihat aja, selama lihat aja kekuatan grafiknya udah ketahuan dia akan bearish.
Nggak jauh-jauh dia akan beres dia, walaupun trennya ini dia memang naik. Tapi kalau trader bisa lihat ini nih, hari ini nih, ini mungkin ini adalah puncaknya. Mungkin ini adalah puncak yang paling tertinggi yang terjadi. Ini tanggal berapa ini? Tanggal 8 adalah rally puncak ketinggian yang paling tertinggi 2048. Sempat dia tembus sampai mana ini? 2070, 2048. Itu adalah puncak asmaranya gold ya. Setelah itu dia mulai perlahan namun pasti dia akan turun. Walaupun kalau dia penurunan menurut prediksi saya dia sampai ke 1034 lah, 1934 menurut saya itu yang paling rendah sekali. Ya, dan itu menurut saya udah paling rendah ya, sangat rendah. Tapi dia akan selalu bermain-main di sekitar dia 1900-an, kalau 1800 sudah rendah sebenarnya. Oke, kita lihat di time frame lebih rendah lagi. Nah, trader bisa lihat ya. Secara garis besar kita lihat terjadi penurunan walaupun akan ada usaha untuk terjadinya kenaikan. Nah, akan ada usaha untuk terjadinya kenaikan. Trader bisa lihat di sini ya. Nah, udah ketahuan di sini. Ini kan garis trend line ya, trend line perpotongan trend line. Kalaupun dia akan naik ya, ini kan dia sempat turun ya, dia sempat turun tadi ya, sampai titik berapa? Taruhlah di 1972 ya. Nah, oke. Kalaupun dia akan naik ya, sampai di level 1978 itu menurut pendapat saya itu adalah nilai batasan pijakan pertama untuk bisa naik lagi lebih tinggi. Untuk sampai bisa menembus sampai ke 1985 menurut saya wow itu perlu extra joss itu untuk bisa sampai situ. Tapi untuk awal dia bisa naik mungkin ya, kalau dia bisa naik mungkin 1978 adalah nilai yang win-win solution. Kalau dia udah sampai di checkpoint, titik checkpoint pertama ya, 1977 lah, 7877 lah. Ya, baru dia bisa agak sedikit kekuatan untuk terus naik lagi menuju ke 1985. Tapi menurut prediksi saya dia akan sedikit turun dia. Menurut prediksi saya ya. Menurut prediksi saya dia akan sedikit turun. Mungkin dia bisa sampai ke titik ya. Rentang harian pada hari ini 1969 ya, 1969. Ya sebenarnya kalau menurut prediksi saya dia cuma bergerak di seputaran 19, taruhlah bergerak 1970 sampai taruhlah 1978. Dia bergerak di sekitar situ aja ya. Nah, dia bergerak sekitar itu aja. Kalau kita lihat di time frame 4 jam, nah kita lihat 4 jam kan. Ini nih, kalaupun dia naik nih sampai di sini nih. Dia untuk bisa naik sampai di atas ini, apalagi kalau bisa tembus sampai di sini, wow itu hebat banget. Karena kalau kita tarik secara garis besar, ya secara garis besar, dia itu tidak akan pernah, dia sekarang udah saatnya dia agak sedikit turun ke bawah ya. Nih agak sedikit turun ke bawah. Jadi udah jelas pergerakannya si gold sampai di mana. Oke, trader kita lanjut, tinggalkan itu aja gold ya. Tinggalkan gold. Kita coba lanjut di aset yang lain. Oke, kita masuk di minyak. Pasar minyak minggu lalu digoncang oleh beberapa perkembangan yang penting. Amerika Serikat mengumumkan larangan impor terhadap energi Rusia, ya, supaya mereka untung besar, gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Terus selanjutnya Inggris juga mengumumkan rencana untuk menghapuskan impor minyak mentah sampai akhir tahun ini dan Uni Eropa bersiap mengurangi pembelian minyak dari Rusia secara signifikan selama tahun-tahun yang akan datang, ya. Sementara itu Amerika dan sekutunya, negara-negara pengkonsumsi minyak dunia, sedang meningkatkan tekanan terhadap anggota OPEC yang masih punya kelebihan kapasitas untuk mendongkrak produksi dan melegakan tekanan supply terhadap minyak secara global. Ya, Amerika tetap memainkan peranan yang sangat luar biasa. Oke, kita coba masuk ke minyak kita hari ini. Seperti biasa kita menggunakan Brent ya. Dari sini kita udah lihat minyak kita hari ini adalah kemungkinan besar memang, kalau menurut saya pergerakan minyak hari ini tidak tentu kemungkinan besar dia akan naik, tapi untuk bisa naik kembali lagi ke titik paling tertinggi kemarin-kemarin ya, sampai di titik sini ya. Itu 130 berapa nih Brent ya. Misalnya 129, 130-an menurut saya itu kayaknya hanya sejarah aja yang akan kembali lagi seperti kayak gitu. Kalau menurut prediksi saya untuk bisa kembali lagi ke atas itu, ini cuman orang bilang sejarah aja ya, bahwa pernah minyak Brent menuju puncak asmaranya sampai ke 130. Kalau menurut saya setelah itu tidak akan pernah terjadi lagi. Tidak akan pernah terjadi lagi. Kita lihat ya, secara garis besar kalau kita lihat pun juga ya nggak ada. Dalam secara garis besar nggak ada. Ini adalah puncak asmaranya minyak pada
berapa tahun belakangan ini. Dan saya bilang mungkin pada abad ini kali, ya, minyak yang paling tertinggi, ya. Kemarin-kemarin itu sampai 129, 130-an ya. Setelah itu udah nggak mungkin lagi. Dan sekarang perlahan namun pasti minyak sudah mulai mengalami penurunan stabil. Dan semua ini kan cuma tergantung dari peperangan aja. Kalau ada perang, di saat ada perang, minyak, gold, dolar Amerika akan selalu meningkat. Jadi sangat korelasinya paling gampang ditebak. Makanya peperangan sebenarnya bisa kenaik peperangan sebenarnya kita bisa tebak arahnya kemana. Ya, kalau di saat salah satu negara mulai kurang stabil, ya dia akan mencari gara-gara supaya bisa meningkatkan, orang bilang, geopolitik yang terjadi. Ya, dalam hal ini ya kita udah tahu lah siapa ya. Oke, kita akan coba balik ke time frame lebih kecil, 1 jam. Ya, ini ada gap di sini ya. Setelah dia naik, dia akan mencoba sampai ke titik 110 ya. Kalau saya rentang harian dari 108 sampai 110. Ya, setelah dia sampai di titik, trader lihat nih. Trader lihat nih ya. Trader lihat. Sebenarnya paling simpel. Setelah dia tembus di titik sini, trader lihat apa yang terjadi. Dia kan turun. Kan? Dia turun ya. Dia kan turun trader ya. Nah, oleh karena itu kan saya bilang kecenderungan dia akan naik ya, dia akan naik ya. Kalaupun dia akan naik, menurut prediksi saya, kalau sampai dia bisa menembus titik di sini, menembus rentang harian ini sangat luar biasa. Kalau dia bisa naik lagi sampai di atas 111 itu sangat luar biasa. Tapi menurut prediksi saya, ya kemungkinan besar dia akan turun. Dan kemungkinan besar kalau prediksi saya dia akan turun mungkin 19 lah, taruhlah 19 merupakan angka yang 19, 18, 19 ya. Kalau menurut saya 19 ya. 19 itu adalah win-win solution terhadap pergerakan dari si Brent ya. Oke. Nanti trader selanjutnya melihat analisanya menggunakan teknikalnya, tapi secara garis besar kita udah tahu bahwa pergerakannya itu dari 108 sampai 110. Sisanya dia udah tembus di titik yang paling tertinggi rentang harian ya. Ini bukan resisten 1-2 tapi rentang harian ya. Kalau dia udah menembus rentang harian dia bisa naik ke resisten 1 atau resisten 2 atau dia turun ke support 1 dan support 2. Tapi secara garis besar rentang hariannya 108 sampai 109. Ya, oleh karena itu kalau prediksi saya malahan menurut saya dia akan turun malahan. Kalau menurut prediksi saya dia untuk bisa naik sampai ke atas sangat sulit. Dia akan turun malahan kalau trader bisa lihat dari MACD ini, lihat nih. Dari MACD aja udah trader bisa lihat nih. MACD aja udah ketahuan nih kan dia udah arah condong ke bawah. Udah mulai condong ke bawah trader. Dari situ udah ketahuan bahwa dia kekuatan dia, momen dia untuk naik ke atas sudah sangat kurang malahan dan dia akan balik arah. Ya, belok kanan dia turun ke bawah. Nah, itu dia trader ya. Nah, oke. Sekarang kita coba masuk di berikutnya ya. Kita coba masuk di berikutnya di kripto. Ini dia. Bitcoin, kripto. Nah, trader semuanya. Mengalami pekan ketiga bulan Maret, harga Bitcoin kripto teratas sehingga masih pergerakannya seragam. Pada hari Senin ini trader, beberapa kripto sebelumnya menguat. Kali ini serentak kembali melemah. Dari awal saya udah bilang, kripto ini sudah dipegang sama Amerika. Ya, kripto ini, pergerakan kripto sudah tidak sama seperti pergerakan kripto beberapa tahun yang lalu yang bebas benar. Sekarang pergerakan kripto ini sudah dipegang oleh Amerika. Apalagi minggu kemarin Joe Biden sudah menandatangani undang-undang terhadap mata uang kripto. Di mana dari undang-undang itu mereka membuat supaya mata uang kripto ini tidak mempengaruhi keamanan nasional. Kenapa gitu? Karena gini, kasus setelah Rusia di embargo masing-masing, embargo sama Amerika, Rusia mencoba untuk menggunakan kripto sebagai alternatif lain. Amerika pintar, Amerika langsung memberikan undang-undang supaya pengetatan terhadap kripto, supaya kripto bisa diatur dalam hal puncaknya atau lembahnya sampai di mana. Jadi kripto ini udah nggak bisa naik lagi. Ada yang bilang sampai 100.000. Waduh, itu kalau menurut saya sampai 100.000 itu, waduh, itu sampai nanti kita terbang ke Mars itu baru bisa seperti kayak itu. Dan malahan menurut saya kripto itu akan semakin berkurang. Semua tergantung Amerika. Oleh karena itu kalau trader lihat sekarang pergerakan kripto sudah sangat berpengaruh terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Central Bank Amerika. Central Bank Amerika. Jadi kripto, trader udah lihat. Minggu kemarin yang paling setelah
Biden mengeluarkan statement kripto naik jadi 42 ya. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Turun kan? Jadi kan gini, pasar masih melihat nih arahnya kayak gimana, tiba-tiba pang dia naik 42. Setelah mengadakan pengetatan apa yang terjadi kan dia turun. Dan rata-rata kripto itu kalau saya udah lihat selama 2-3 minggu ini, selama 1 bulan, kripto itu akan berjalan cuman di antara 37, 38, 39, 40 udah selesai. Di sekitaran itu aja. Jadi jangan pernah menurut prediksi saya untuk bisa sampai 45, waduh itu udah harus obat kuat itu ya. Extra jos ya. Kripto harus banyak minum telur ya, makan telur ya, makan kuning telur itu ya baru kuat banget dia baru bisa naik 45. Dia belum minum extra jos itu masih makan telur aja itu ya. Jadi bisa naik ke 45. Tapi kalau menurut prediksi saya dia ada bergerak cuma sekitar 38, 39, 40. Oke lah 41, 42 turun lagi. Makanya saya diprediksi mingguan saya bilang kripto ini bergerak paling paling tinggi banget itu 41 atau 42. Tapi untuk bisa lebih yang lain itu perlu pergerakan yang lain. Karena Amerika mengetatkan itu supaya kenapa? Supaya pergerakan kripto ini bisa ditekan supaya tidak digunakan oleh negara-negara lainnya. Itu aja sebenarnya. Jadi sekarang kripto udah sama seperti ya kripto emas hitam ya. Emas hitam ya. Sama seperti bukan, emas hitam itu minyak. Kalau ini emas digital ya. Emas hitam itu kan minyak, ini emas digital ya. Oke. Selanjutnya kita bisa lihat saat ini harga kripto berada di level 38.341 atau sebesar 552 juta ya. Oke, kita coba lihat sekarang kita masuk ke prediksinya. Kita lihat di sini kripto, mana sih kripto? Oke, kita bisa lihat cepat-cepat aja ya. Nah, trader bisa lihat selama 1 hari, trader bisa lihat ya. Itu kan dia udah kembali 37 kan. Nah, 1 hari itu saya pasang di 38 ya, 38. Prediksinya itu dari 37 sampai ke 38 ya prediksinya. Menurut ini saya rentang harian selama 1 hari ini ya. Sedangkan kalau selama 1 minggu ini saya memberikan rentang harian dari 37 sampai ke 42. Sekarang dia sedikit naik dari 39 ya, dia akan naik sedikit melewati rentang harian ini. Udah 38 dia ya, dia belum sampai ke 30, dia masih 38.514 ya. Nah, dia belum sampai ke 39. Jadi dia bergerak sekitar ini aja. Melihat kalau secara teknikal dia pasti akan turun. Secara teknikal udah lihat aja RSI arahnya menuju ke oversold. Momentum dari MACD udah menurun ya. Jadi mau gimana lagi trader? Seperti kayak gitu. Ya, nah ini, makanya kan saya bilang, oke, dia sekarang akan mencoba untuk naik ke atas. Kalaupun dia naik, trader bisa lihat. Mungkin dia akan coba menembus di sini ya. Dia akan cuma main di menembus moving average ini ya. 38 berapa nih? Oke, 38.499. Kalaupun dia naik yang paling tinggi hari ini di 38.755. Ya. Dia untuk bisa sampai ke sini, wow, 389 ini sangat luar biasa sebenarnya. Dia udah melewati rentang harian hari ini. Cuman kalau menurut saya, dia akan bergerak itu paling tingginya itu 38.700-an lah. Ya, 38.700-an di sini. Menurut prediksi saya ya. Nah, menurut prediksi saya, kan trader bisa lihat di sini sudah sangat jelas dia akan naik ya. Nah, dan dari sini juga trader bisa lihat bahwa ini agak arahnya sedikit naik ke atas ya trader ya. Oke, trader bisa lihat ya. Oke. Selanjutnya trader kita udah melewati kripto. Sekarang kita lihat di informasi lainnya. Informasi lainnya adalah informasi tentang kalender ekonomi. Nah, ini untuk kalender ekonomi ini sebenarnya trader hari ini sebenarnya gini trader, kalender ekonomi hari ini sebenarnya nggak terlalu banyak sebenarnya kalender ekonomi hari ini ya. Hari ini banteng 3 tidak ada. Banteng 3 hari ini tidak ada trader. Jadi kalau sebenarnya trader bisa lihat aja sebenarnya kalau kalender ekonomi itu bisa sabar ya. Oke, trader bisa lihat di sini ya. Di investing atau jangan di investing lah, di kalender ekonomi punyanya ini aja ya, punyanya Market. Trader bisa lihat di sini sudah jelas bahwa kalender ekonomi hari ini ya tidak ada berita yang luar biasa yang ini selama untuk 1 minggu ya. Untuk hari ini tidak ada berita yang sangat luar biasa. Jadi trader bisa lihat ya kalau di investing pun juga bisa lihat bahwa ya tidak ada semua banteng 2, banteng 1 semuanya. Ini banteng ini nggak terlalu nakal ya. Jadi bisa dipahami ya. Oke trader.
Trader, sebelum saya mengakhiri acara ini, saya juga mau kasih sedikit masukan buat trader bahwa jangan lupa buka website kita, daftar di website kita di id.a-market.co. Itu adalah website dari A-Market, ya. Nanti trader bisa lihat di sana pergerakannya seperti kayak gimana. Trader bisa lihat mendaftar di sana. Informasi-informasi pendaftaran ada di sana semuanya. Nanti kalau trader mau bertanya bisa bertanya lewat saya punya Facebook dan lain-lain, hubungi saya atau bisa hubungi langsung support yang ada di website tersebut. Tapi secara garis besar trader bisa lihat di sana bahwa ini adalah website dari A-Market, ya. Trader bisa lihat di sana segala sesuatu yang bersangkutan dengan A-Market. Silakan daftar. Kita tidak kalah dengan broker-broker lainnya. Kita memberikan yang paling terbaik. Yang paling penting adalah kita punya webinar setiap Jumat, ya. Kita punya prediksi harian tiap hari. Kita ada untuk trader semuanya. Itu adalah kekuatan dari A-Market, ya. Oke, trader. Oke, trader semuanya, ya. Kita sudah sampai di akhir penghujung dari webinar kita pada hari ini, ya. Saya berharap semoga webinar ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata trader, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan-pertemuan berikutnya, analisa-analisa berikutnya. Saya mau bilang bahwa tetaplah beranalisa. Karena kunci dari trading dan tugas seorang trader adalah menganalisa, dan terus menganalisa sebelum masuk ke sebuah pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.